Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan menceritakan kisah nyata tentang seorang pemuda soleh yang menemukan permata zamrud hijau. Dan kisah ini berlatar belakang di kota Mekah, di daerah sekitaran Masjidil Haram. Kisahnya begini sobat-sobatku. Pada suatu hari, di Masjidil Haram ketika itu, ada seorang pemuda yang habis selesai sholat zuhur. Ia keluar dari masjid dan duduk-duduk di halaman masjid. Dan tanpa sengaja, ia melihat ada sebuah kantong berwarna biru yang terbuat dari bludru. Kantong ini tergeletak tak jauh dari tempat pemuda ini duduk. Lalu pemuda ini mengambil kantong tersebut, kemudian kantong itu dibuka. Dan ternyata isinya ada sebuah batu permata zamrud berwarna hijau. Batu zamrud ini tidak begitu besar ukurannya. Dan batu ini merupakan salah satu batu mulia termahal ketika itu. Dan bahkan di zaman sekarang harga batu zamrud itu sangatlah mahal. Lalu pemuda ini ketika itu langsung naik ke atas sebuah batu yang agak tinggi dan berteriak, "Wahai kaum muslimin, apakah di antara kalian ada yang kehilangan sebuah kantong?" Namun tak ada jawaban. Lalu pemuda ini berteriak hal yang sama sampai 3 kali. Akan tetapi, ketika itu orang-orang tak ada yang merasa kehilangan. Ketika pemuda ini berteriak untuk 4 kalinya, ia mengatakan, "Jika di antara kalian ada yang kehilangan sebuah kantong, rumahku ada di sana. Silahkan datang kepadaku." Lalu pemuda ini turun dari atas batu dan pulang ke rumahnya dengan membawa kantong berisi permata zamrud di tangannya. Sobat-sobatku seiman, tak lama dari itu, ada seorang pria tua naik di atas batu yang sama. Ia berteriak kepada orang-orang, "Wahai penduduk Mekah, aku kehilangan sebuah kantung barang. Siapa yang mau mengembalikannya? Aku akan beri dia imbalan sebesar 50 koin dinar." Rupa-rupanya, pria tua ini tengah mencari kantong yang ditemukan pemuda tadi. Lalu ketika itu, ada seorang pedagang yang mendekati pria tua itu dan berkata, "Wahai paman, tadi ada anak muda yang menemukan sebuah kantong, yang mungkin saja itu milikmu. Rumahnya ada di sebelah sana, coba kau langsung ke rumahnya saja, paman." Singkat cerita, pria tua ini langsung bergegas ke rumah pemuda itu. Setelah keduanya bertemu, pemuda ini berkata, "Aku tadi menemukan sebuah kantung di sekitaran Masjidil Haram. Kantungmu yang hilang berwarna apa? Dan apa isinya?" Lalu pria tua ini menyebutkan bahwa kantongnya berwarna biru, kemudian isinya permata zamrud. Dan benar saja, ternyata pria tua inilah pemilik dari kantong tersebut. Setelah pria tua ini mendapatkan kantongnya kembali, dan sesuai janjinya, ia langsung mengeluarkan uang 50 dinar dan berkata, "Terimalah ini anak muda, aku tadi telah berjanji bahwasanya aku akan memberikan imbalan kepada siapa saja yang mengembalikan kantung ini." Namun pemuda ini menolaknya. "Tidak, paman, simpan saja uangmu. Aku tidak pernah mengembalikan dengan niat untuk dibayar." Tapi si pria tua ini terus mendesak agar pemuda ini mau menerima pemberian 50 dinarnya. Dan tetap saja pemuda ini bersikeras menolaknya. Sampai akhirnya si pria tua ini putus asa dan ia pulang membawa batu zamrud dan uang 50 dinarnya. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, 3 bulan setelahnya, pemuda ini mengalami kebangkrutan. Dan ketika itu, ia jatuh miskin, harta-harta yang dimilikinya terpaksa dijualnya. Kemudian tersirat di hatinya, ia ingin merantau keluar Mekah untuk mengadu nasib dan mencari pekerjaan. Dan pada akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke suatu negeri yang ada di Afrika. Pada suatu hari, berangkatlah pemuda ini berjalan kaki dari Mekah ke Jeddah. Jeddah adalah sebuah kota kaya dan terkenal. Bahkan sampai sekarang Jeddah ini terdapat banyak pelabuhan. Di sana, si pemuda berencana naik kapal laut, menyeberang dari Arab ke Afrika.
Akhirnya, berangkatlah kapal pemuda yang ia tumpangi ini menuju benua Afrika. Pemuda ini berharap ia bisa mendapatkan pekerjaan dan mengumpulkan uang untuk ia gunakan sebagai modal usaha di tempat asalnya, yaitu Mekah. Ketika waktu menunjukkan tengah malam dan kapal pemuda ini telah sampai di tengah lautan. Pada saat itu terjadilah hujan badai. Ombak menggulung-gulung berkali-kali menghantam kapalnya. Hingga akhirnya kapal ini hancur dan tenggelam ke dasar laut. Dan ketika itu Allah SWT takdirkan pemuda ini selamat. Ia mengapung di atas air berpegangan pada sebuah papan bekas pecahan kapal. Akhirnya pemuda ini terombang-ambing di tengah lautan, tak jelas arah tujuannya. Dan saking lelahnya, pemuda ini pingsan. Sobat Wahid Muslim Story yang dimuliakan Allah, setelah pemuda ini sadar dari pingsannya, ia sudah berada di tepi pantai sebuah pulau. Ketika itu waktu sudah menunjukkan azan subuh. Pemuda ini pun bangkit dan ia melihat dari kejauhan ada sebuah masjid. Lantas ia langsung mendekati masjid tersebut untuk melaksanakan sholat subuh. Rupanya ketika ia lihat, masjid ini kondisinya seperti lama tidak terpakai. Ada banyak sarang laba-laba dan debu-debu di mana-mana. Pemuda ini pun langsung membersihkan masjid ini sebisanya. Dan ia segera memeras baju dan celananya supaya terlihat agak kering untuk ia pakai sholat subuh. Lalu pemuda ini melakukan azan subuh di masjid itu. Ketika pemuda ini melakukan azan subuh, rupanya ada beberapa orang dari penduduk sekitar mendengarnya. Mereka pun langsung beramai-ramai datang ke masjid tersebut. Lalu mereka melaksanakan sholat subuh dengan diimami oleh pemuda tersebut. Setelah selesai sholat, salah seorang dari mereka bertanya, "Wahai anak muda, siapakah engkau dan dari mana asalmu?" Lalu pemuda ini pun bercerita, awalnya dia berangkat naik kapal mau mencari pekerjaan. Tiba-tiba kapalnya terkena badai dan akhirnya aku ada di masjid ini. Lalu mereka berkata, "Maukah engkau tinggal di masjid ini untuk mengurus masjid ini?" Dan sekaligus menjadi imam ketika sholat. Karena imam masjid kita yang dulu telah meninggal dunia dan kami butuh imam. Tenang saja anak muda, nanti saya dan warga akan patungan untuk menggaji kamu. Karena pemuda ini pun tak tahu harus kemana, dan uang simpanan yang ia pegang juga hilang ketika terjadi badai, ia pun mau menerima tawaran tersebut. Seiring berjalannya waktu, setelah pemuda ini sudah 3 bulan lamanya tinggal di masjid tersebut, ketika itu orang-orang pun sangat menyukainya. Karena ia selain menjadi imam, ia juga mengajar beberapa pengetahuan tentang agama Islam. Pemuda ini terkenal soleh dan hafiz Quran. Sejak pemuda ini tinggal di situ, masjid ini pun selalu terjaga kebersihannya. Dan karena banyak dari penduduk sekitar yang senang dengan pemuda ini, mereka berharap pemuda ini bisa tinggal lebih lama di pulau tersebut. Lalu salah seorang penduduk pulau ini berkata, "Wahai anak muda, kami senang sejak engkau datang ke pulau ini. Apalagi masjid ini sekarang sudah ramai seperti dulu lagi. Kami mau bertanya satu hal penting kepadamu. Maukah kamu menikah dengan salah seorang gadis di pulau ini, agar kamu bisa menetap bersama kami di pulau ini lebih lama lagi?" Karena pemuda ini masih lajang dan ia juga sudah mulai betah tinggal di pulau ini, akhirnya ia terima tawaran tersebut. Pada suatu hari, para penduduk membawa seorang gadis ke pemuda ini. Gadis ini mengenakan pakaian dan bercadar. Jadi, hanya terlihat mata dan telapak tangannya saja. Gadis ini juga memakai sebuah kalung seperti batu mulia yang diikat seutas tali. Ketika itu, salah seorang dari penduduk berkata, "Wahai anak muda, inilah gadis yang akan kami nikahkan kepadamu." Namun bukannya melihat wajah dari gadis ini, pemuda ini malah fokus melihat kalung yang ada di lehernya. Karena sunnah Nabi SAW yang harus dilihat itu wajah dan telapak tangannya. Akan tetapi, pemuda ini malah melihat perhiasan yang dipakai gadis ini. Kemudian salah seorang berkata, "Wahai anak muda, kau zolimi wanita ini. Kami suruh engkau melihat wajahnya, kenapa engkau malah melihat perhiasannya?" Orang-orang pun mulai marah ketika itu. Lalu pemuda ini pun menjawab, "Wahai paman, sepertinya aku kenal dengan batu yang ada di kalung gadis ini."
Itu adalah batu zamrud yang pernah kutemukan 6 bulan lalu di Mekah. Kemudian pemuda ini menceritakan secara rinci peristiwa penemuan batu zamrud itu. Dia bilang, pada saat itu aku selesai sholat, kemudian menemukan kantung berisi permata zamrud. Kemudian kuiklankan, lalu ada pria tua yang mengaku. Nah, setelah pemuda ini berkata pria tua, ketika itu orang-orang bertakbir dan pemuda ini terkaget. Ia berkata, "Ada apa, Paman? Kenapa kalian bertakbir?" Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Wahai anak muda, tahukah engkau siapa pria tua pemilik zamrud ini? Dia adalah ayah dari gadis ini, dan beliau adalah tokoh ulama di pulau ini sebelum kamu. Beliaulah yang mengurus dan menjadi imam di masjid ini. Hingga pada suatu hari, beliau meninggal dunia, tak ada lagi yang mengurus masjid ini." Lalu dilanjutkan perkataannya oleh salah seorang penduduk yang lain. "Tahukah engkau anak muda, pria tua ayahnya dari gadis ini, ketika ia pulang dari Mekah, ia bercerita tentang kamu. Dan ia juga bercerita ketika ia kehilangan batu zamrudnya. Kemudian aku secara tak sengaja mendengar beliau berdoa di masjid ini. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah pemuda di Mekah itu menjadi jodoh anakku." Singkat cerita, dinikahkanlah mereka berdua dan pemuda ini berkata, "Dulu ketemukan batu zamrud ini dan kukembalikan kepada ayahmu." Sobat Roid Muslim Story yang dimuliakan Allah, setelah 6 bulan kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan istrinya meninggal dunia. Dan akhirnya, pemuda ini menjadi pemilik tunggal dari batu zamrud yang pernah ia temukan dulu dan ia kembalikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang seorang pemuda dan batu zamrud. Baiklah, semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.